Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Pada bacaan Rabbul masyriqaini, ada di sini ada bacaan alif lam qamariyah. Apa itu alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah adalah huruf alif dan lam yang dia ditulis dan dibaca. Dan terbaca huruf lamnya jangan jelas. Rabbul, kemudian masyriqaini. Pada lafal masyriqaini, maka di sini ada huruf shin, maka kita harus membacanya dengan adanya sifat tafasyi. Apa itu tafasyi? Tafasyi adalah salah satu sifat yang terkandung di dalam huruf shin, yaitu menyebarnya suara. Sehingga jangan dibaca Rabbul masriqaini, jangan dengan huruf sin, tapi dia huruf shin. Ash. Rabbul masyriqaini. Pada lafal qaini, di sini ada bacaan lin. Bacaan lin terjadi dalam dua kondisi, apabila ada fathah bertemu waw sukun atau fathah bertemu ya sukun. Apabila kita mendapati dua kondisi seperti ini, maka dinamakan dengan bacaan lin. Wa Rabbul maghribain. Kemudian pada bacaan wa Rabbul maghribain, kembali kita mendapati ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca dengan jelas suara lamnya. Wa Rabbul maghribain. Kemudian tanda berbentuk seperti ini di atas huruf alif, dia menandakan dia tidak terbaca. Kemudian di sini huruf ghain, hati-hati dalam pelafalannya, jangan sampai memantul, jangan maghribain wa Rabbul maghribain sampai dia memantul. Nah, karena huruf ghain tidak ada sifat qalqalah, tidak ada sifat pantulan. Karena huruf ghain ini sifat yang paling ada pada huruf ghain. Yang pertama, ghain itu sifatnya adalah jahar. Jahar artinya tertahannya nafas. Yang kedua, ghain adalah sifatnya rokhawah. Rokhawah itu mengalirnya suara, sehingga tapi tidak ada nafas kita, tidak enggak, tapi dia wa Rabbul maghribain. Kemudian pelafal wa Rabbul maghribain, di sini ada bacaan lin atau mad lin. Beda antara bacaan lin dengan mad lin. Bacaan lin artinya lembut dalam pelafalannya, sedangkan mad lin adalah mad yang kita panjangkan. Disebabkan karena adanya huruf fathah dan huruf bertemu dengan huruf ya sukun atau waw sukun di akhir bacaan. Panjang untuk mad lin sendiri kita boleh panjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka kita boleh membacanya maghribain 2 harokat, maghribain 4 harokat, maghribain 6 harokat. Nah, ini juga bisa kita namakan dengan mad arid disukun, disebabkan karena dia adanya sukun arid di akhir bacaan, disebabkan karena adanya huruf mad atau huruf lin di akhir bacaannya. Kita ulang kembali bacaannya. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafal fabi ayyi ala, di sini usahakan huruf ya-nya ditekan. Fabi ayyi ala, fabi ayyi, kemudian y-nya pendek, jangan dipanjang, jangan yi-a, tapi langsung saja fabi ayyi ala. Kemudian pada lafal a, di sini ada mad badal, bacaan mad badal. Apa itu mad badal? Mad panjang, badal artinya mengganti. Maksudnya di sini adalah apabila ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, baik itu alif, ya ataupun waw sukun. Maka ketika ada 3 kondisi ini, maka apabila datang setelah huruf hamzah dinamakan dengan mad badal. Kemudian
di sini pada lafal lai, di sini ada mad wajib muttasil, yaitu adanya mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah setelahnya dan berada dalam satu kata. Atau bisa lebih mudahnya kita spesifikkan atau kita jabarkan, apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad, karena di sini huruf madnya adalah huruf alif dan hamzah tersebut pada satu kata, maka kita namakan dengan mad wajib muttasil. Muttasil di sini adalah yaitu hamzahnya bersambung dengan satu kata atau di dalam satu kata. Kemudian panjangnya untuk mad wajib sendiri yaitu 4 harokat. Kita panjangkan untuk mad wajib muttasilnya adalah 4 harokat. Dalam riwayatnya Imam Syatibi, dari jalurnya Imam Syatibi, Imam Asim, dari Imam Asim, Imam Hafs dari jalurnya Imam Syatibi, ya. Yaitu Imam Hafs an Asim dari jalurnya Imam Syatibi panjangnya 4 harokat, ataupun dalam riwayat lain mengatakan Imam Asim membaca dengan 5 harokat. Kedua-duanya kuat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian pada lafal rabbikuma, di sini ada bacaan mad tabi'i. Pada lafal kuma ada fathah bertemu dengan alif. Kemudian tukadziban, di sini ada bacaan mad arid disukun lagi, yaitu mad yang terjadi di akhir bacaan disebabkan karena kita waqaf, dan juga disebabkan karena adanya sukun arid yang terjadi karena waqaf. Sukun arid itu sukun yang bukan asli. Contoh, kalau pada lafal masyriqaini ini kan ada sukun asli yaitu huruf shinnya mati. Sedangkan di sini asalnya tukadzibani. Nun berharokat kasroh. Karena dia waqaf, nunnya itu biasanya bacaan Al-Quran atau baca orang Arab mematikan huruf akhirnya, diganti dengan huruf sukun. Maka nunnya menjadi kita sukunkan. Nah, inilah namanya sukun arid. Nah, sebelum sukun arid ini ada huruf mad berupa alif. Nah, di sini apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan dengan sebab sukun arid, sukun waqaf, yang karena waqaf, maka itu dinamakan mad arid sukun ketika akhir bacaan kita. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Kita boleh memilih di antara ketiganya. Tapi alangkah itu biar tidak panjang, tidak terlalu panjang, yaitu 6 harokat, tidak terlalu pendek 2 harokat, yaitu 4 harokat yang tengah-tengah. Maka tukadziban, 4 harokat saja. Baru dimatikan nunnya dengan sempurna. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kemudian marajal bahraini yaltaqiyan. Pada lafal maraja, ro-nya tebal disebabkan dia ro yang berharakat fathah. Di sini nanti kita belajar insyaallah tentang ahkamur ra'at. Ya, ahkamur ra'at, hukum-hukum yang berkenaan dengan huruf ra dalam riwayatnya Imam Hafs. Nanti ada sekitar 14 cara baca. Ya, yang satunya yang 7 untuk tebal, 5 untuk tipis, dan ada 2 kata yang dia boleh jawazu atau jawazu bainahuma, atau di antara keduanya. Maka ro-nya tebal, maro, bukan mara, tapi dia maro, sempurnakan lafal ro-nya, marajal. Kemudian lafal al-bahrain ada alif lam qamariyah. Alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian bahraini, ha, ini hanya ha kecil, hati-hati jangan terbaca dengan ha besar, jangan marajal bahraini, jangan, karena dia huruf ha kecil. Bagaimana pelafalan ha kecil? Yaitu ha atau bisa kita sebut dengan ha pedas, yaitu adanya aliran nafas yang kita lafalkan dan dia lembut. Maka marajal bahraini, marajal bahraini yaltaqiyan. Kemudian pelafal ra ini di sini ada bacaan lin, yaitu adanya fathah bertemu dengan ya sukun, lembut dalam pelafalannya.
yaltaqiyan. Sama sebagaimana kita membaca tukadziban, yaitu ada bacaan mad arid disukun, boleh dipanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. Yaltaqiyan. Kemudian bainahuma barzakhun la yabghiyan. Pada lafal bainahuma di sini ada ya sukun, didahului dengan fathah. Ini bacaan lin lagi, lembut dalam pelafalannya. Kemudian pada lafal ma ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu alif, panjangnya 2 harokat. Barzakhu, ra tebal karena ada huruf ra yang sukun didahului dengan fathah. Ini kondisi-kondisi nanti belajar di dalam bab hukumur ra'at, ahkamur ra'at. Kemudian barzakhul la yabghiyan. Kemudian pada lafal barzakhul la di sini ada idgham bila gunnah, yaitu adanya dhammatain bertemu dengan lam, atau di sini kita namakan tanwin, yaitu fathatain, kasratain, dhammatain. Ini kita namakan dengan tanwin. Nah, tanwin sendiri sebenarnya adalah nun, bunyi nun sukun yang dia dilafalkan saja tapi tidak ditulis. Misalnya contoh ban. Ini kan sama ketika kita menulis dengan ba dengan nun yang disukunkan. Ban sama. Maka awalnya barzakhun ketemu la, langsung dimasukkan ke lam. Barzakhul la yabghiyan. Masuk kepada lamnya. Nah, idgham bila gunnah juga sendiri, itu idgham yang kita namakan juga idgham kamil, yaitu kita memasukkannya secara utuh, secara seluruhan kepada huruf lam, sehingga tidak menyisakan sedikit daripada bunyi huruf nunnya. Ya, sehingga langsung masuk barzakhul la, dan dia bila gunnah berarti tidak boleh disertai dengan gunnah, tidak boleh ada penahanan, tidak boleh barzakhul la, enggak boleh, tapi langsung saja barzakhul la yabghiyan. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, 2 harakat. Kemudian pada lafal yabghiyan, di sini ada qalqalah, yaitu apa itu qalqalah? Bacaan qalqalah yaitu bacaan yang memantul. Maka kesalahan yang terjadi dalam membaca huruf qalqalah, yang pertama dia tidak memantulkannya. Misalnya yabghiyan, yaitu dia kurang tepat. Yang kedua menambahkan hamzah, ini kesalahan juga. Misalnya yabghiyan, nah ini juga kesalahan yang sering terjadi. Atau dia putus yabghiyan, nah, harusnya dia tetap mengalir, berjalan, dan tidak boleh putus. La yabghiyan, la yabghiyan. Kemudian pada lafal yan sendiri ada bacaan mad arid disukun. Mad yang tadi sudah kami jelaskan pada lafal tukadziban dan pada lafal yaltaqiyan. Ini panjangnya kita boleh memanjangkan 2 harakat, boleh memanjangkan 4 harakat, dan boleh pula 6 harakat. Baik, kita coba ulang dari ayat 17 sampai 20. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Alhamdulillah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat.